Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Artina Stamikrita, NIM 45219034. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai usaha saya, yaitu Bittersweet Brownies. Baik, adapun topik-topik dari pembahasan kali ini, yang pertama itu logo, kemudian yang kedua problem, kemudian yang ketiga solution, keempat customers, kelima market size, keenam products, ketujuh distribution strategy, kedelapan competitors, kesembilan competitive advantage, ke-10 pendapatan per tahun, ke-11 strategi melindungi keunggulan pesaing, ke-12 tim, dan yang terakhir contact person. Baik, kita masuk di topik yang pertama, yaitu our logo. Jadi, logo dari usaha saya, yaitu Bittersweet Brownies, itu seperti ini. Selanjutnya itu problem. Nah, di sini ada 3 problem. Yang pertama yaitu banyak pesaing yang telah lebih dulu menjalankan bisnis ini. Seperti kita ketahui, mungkin zaman sekarang itu sudah banyak brownies yang dipasarkan di mana-mana. Baik itu kita tidak tahu kualitasnya bagaimana, rasanya bagaimana, dan cara penyajiannya bagaimana. Tapi yang terpenting itu adalah kualitasnya dan penyajiannya, produksinya. Kemudian problem kedua yaitu proses memasak dan mengolahnya terhitung cukup lama. Ya, seperti kita ketahui, kalau misalnya kita membuat brownies, itu bisa dibilang memakan waktu yang lama karena belum lagi membuat adonan, baking, dan lain sebagainya. Selanjutnya, problem yang ketiga yaitu tidak tahan lama. Ya, kita tahu bahwa ada kue yang memang masa ketahanannya itu paling lama bisa 1 minggu saja. Jadi tidak untuk berbulan-bulan gitu. Nah, selanjutnya itu solution. Nah, solution ini merupakan solusi dari masalah yang tadi. Nah, bisa kita lihat yang pertama itu melakukan pemasaran semenarik mungkin. Nah, tadi itu problemnya banyak pesaing yang telah lebih dulu menjalankan bisnis ini. Kemudian solusinya itu melakukan pemasaran semenarik mungkin. Jadi di sini kita dituntut walaupun sudah semakin banyak orang memasarkan brownies, tapi jika kita melakukan pemasaran dengan menarik, dengan baik, itu pasti akan menunjang pemasaran dengan baik gitu. Kayak misalnya ada toko A, ini menjualkan brownies ya, menjualkan brownies. Nah, tapi dia itu bisa dibilang pasti biasa-biasa saja, tapi dia itu melakukan pemasaran dengan baik. Contohnya, dia memberikan diskon gitu, diskon untuk yang berulang tahun pada hari itu. Nah, itu pasti membuat orang yang melihat melihat pamflet tersebut ataupun informasi tersebut pasti akan berbondong-bondong mendatangi store tersebut. Jadi menurut saya pemasaran semenarik mungkin itu sangat berpengaruh, bukan hanya untuk produk yang pasaran, tapi juga untuk semuanya gitu. Selanjutnya, solusi yang kedua yaitu membutuhkan peralatan baking yang memadai. Nah, yang problem yang tadi itu proses memasak dan mengolahnya terhitung cukup lama, kemudian solusinya itu membutuhkan peralatan baking yang memadai. Nah, dengan adanya
peralatan yang memadai, proses pembuatan suatu brownies itu pasti akan menunjang kecepatan dalam memproduksi brownies tersebut. Ibaratnya kalau misalnya kita tidak ada alat begitu, terus kita mau buat manual, itu pasti waktunya sangat lama gitu. Yang awalnya kita bisa produksi 100, tetapi kalau misalnya kita buat manual pasti akan berkurang 50. Jadi awalnya 100 tiba-tiba jadi 50 gitu. Dan itu sangat tidak efektif. Kemudian solusi yang ketiga itu melakukan pre-order. Nah, problemnya yang tadi itu tidak tahan lama. Kemudian solusinya itu melakukan pre-order. Di sini maksud saya dengan melakukan pre-order kita bisa tahu, si ini memesan tanggal segini, jadi kita bisa perkirakan untuk 1 minggu ke depan kadaluarsanya itu tanggal segini. Nah, si B memesan pada tanggal segini, nah pasti kadaluarsanya juga kita sudah perhitungkan pasti akan kadaluarsa tanggal segini. Tetapi ada juga terkadang kalau misalnya brownies ditaruh di dalam kulkas dan ditaruh di suhu ruangan itu jelas-jelas berbeda. Nah, kalau misalnya ditaruh dalam kulkas, itu bisa tahan 1 minggu lagi. Jadi bisa 2 minggu bertahan. Sedangkan kalau misalnya disimpan dalam suhu ruangan saja, itu cuma bisa bertahan 1 minggu saja. Bahkan itu pun 1 minggu saja itu mungkin sudah nggak terlalu enak gitu. Selanjutnya yaitu customer. Nah, customer ini dari semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa. Karena kita ketahui bahwa brownies ini kue yang paling banyak digemari oleh masyarakat. Bisa untuk anak-anak, remaja, dewasa. Dan selanjutnya yaitu market size. Nah, market size-nya ini terdapat di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Jadi mungkin saat ini itu kita belum bisa membuka produksi di luar Makassar, khusus untuk kota Makassar saja, karena kita masih dibilang baru gitu, jadi belum mencoba untuk keluar dari Makassar, hanya mencoba di Makassar saja. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan produk kami itu hoax ya, salah gitu. Selanjutnya ada juga target pemasaran. Nah, target pemasaran kita itu 1.500.000 dengan menggunakan premium ingredients. Nah, kita itu tidak menggunakan ingredients yang bisa dibilang murahan gitu. Tapi walaupun dengan premium ingredients, tapi itu tidak membuat brownies kita itu mahal. Karena kita tahu kalau misalnya rasa akan mempengaruhi, komposisi akan mempengaruhi rasa. Nah, jadi jika komposisi yang standar begitu, pasti rasanya juga akan standar. Beda dengan ingredients yang premium. Pasti kalau misalnya komposisinya melebihi standar, pasti juga rasanya akan melebihi standar. Selanjutnya itu products. Nah, di sini kita ada 3 produk saat ini. Yang pertama itu almond, cashew, dan lotus biscoff. Nah, almond ini merupakan coklat yang dipadukan dengan topping almond.
Dan ini merupakan salah satu kedua best seller dari kita, dari produk kita. Kemudian yang kedua itu cashew. Nah, cashew ini coklat yang bahasanya itu kayak lumer gitu, yang di atasnya lumer, terus di bawahnya itu ada kacang-kacang. Nah, kemudian yang terakhir itu Lotus Biscoff. Nah, ini merupakan best seller kita. Seperti kita ketahui, Lotus Biscoff itu salah satu biskuit ini ya, viral gitu, fenomenal. Dan rasanya juga enak. Jadi, kita membuat suatu terobosan baru, yaitu brownies menggunakan Lotus Biscoff. Jadi adonannya itu coklat dicampur dengan selai Biscoff, kemudian setelah itu ditaruhkan toppingnya itu biskuit Biscoff seperti yang pada gambar kita bisa lihat. Selanjutnya itu distribution strategi. Nah, cara pendistribusian yaitu secara online dengan mendaftarkan bisnis kami ini di aplikasi penjualan yang ada, misalnya GrabFood dan GoFood. Nah, sehingga strategi distribusinya itu dapat dikirim dengan menggunakan jasa tersebut tanpa harus keluar rumah. Nah, jadi apalagi dalam artian sekarang ini sudah banyak orang yang mulai mager, apalagi dalam kondisi pandemik ini masih banyak orang yang mager untuk keluar. Nah, untuk itu kami membuka pelayanan di aplikasi penjualan, yaitu GrabFood dan GoFood. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik dengan produk kami, bisa memesan di GrabFood dan GoFood. Nanti namanya kami akan beritahu di media sosial. Selanjutnya yaitu kompetitor. Nah, di sini kita bisa lihat ada tiga brand brownies besar. Yang pertama yaitu Amanda, kemudian yang kedua Browchill, dan yang ketiga itu Brownies Cinta. Ketiga ini merupakan bagian dari kompetitor dari brand brownies kami. Selanjutnya yaitu competitive advantage. Nah, competitive advantage ini bisa kita lihat kalau brownies kami itu homemade ya, kita bikin dari rumah, tidak menggunakan pengawet apapun gitu. Kemudian yang kedua ya, bebas pengawet, kita tidak menggunakan bahan pengawet apapun. Kemudian harga terjangkau, ya sangat terjangkau, dan khususnya bagi anak-anak muda saat ini yang mungkin sedang lagi sibuk-sibuknya kerja tugas akhir atau apapun itu, dan ingin ngemil, nah bisa juga memesan brownies kami. Walaupun coklat, tapi kalau dimakan itu banyak-banyak tidak bakalan enak. Selanjutnya yaitu memiliki rasa yang khas. Nah, pasti setiap produk atau apapun itu pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, kami juga memiliki rasa yang khas. Jika kalian berminat, nanti silakan mencoba brownies kami. Selanjutnya ada pendapatan per tahun. Nah, pendapatan per tahun ini di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, tahun pertama ini yang kita capai itu 50 juta. Kemudian di tahun kedua itu akan mencapai 100 juta rupiah. Dan di tahun yang ketiga naik menjadi 200 juta rupiah.
Nah, selanjutnya yaitu strategi melindungi keunggulan pesaing. Nah, di sini kita bisa lihat ada strategi. Nah, yang pertama itu kenali dan bangun sumber daya inti yang dimiliki. Jadi apapun itu kita harus kenali dan bangun dengan baik. Kemudian yang kedua, bangun kemampuan operasional yang unik dan khusus. Kemudian yang ketiga, bangun norma perusahaan yang sesuai visi besar organisasi. Kemudian yang keempat, miliki ragam pendekatan menghadapi perubahan eksternal. Kemudian yang kelima, kenali kompetensi inti agar efisien dan efektif. Kemudian yang keenam, kenali kekuatan dan kelemahan sumber daya operasional. Kemudian yang ketujuh, temukan peluang pasar yang sesuai strategi kompetitif. Nah, ini merupakan our team. Tim saya selaku owner Argina Stendipita bersama 3 teman saya, Gloria Bida sebagai marketing, Arlina Tali sebagai finance, dan Desri Gusfani sebagai production. Nah, kami ini memiliki tugas masing-masing. Tetapi jika ada yang sedang kosong ataupun waktu luang, pasti kami akan saling membantu, saling membackup satu sama lain. Karena intinya saling mendukung ya satu sama lain, itu sangat penting dalam melakukan usaha secara bersama-sama bersama teman. Karena tanpa mereka pasti usaha saya pasti juga tidak bakalan berjalan dengan baik tanpa adanya marketing, orang yang mengelola keuangan, dan juga orang yang produksi pasti akan kesulitan cari bagaimana gitu. Nah, untuk itu jika di tim itu yang paling pertama dan utama itu adalah saling terbuka, saling percaya sesama lain, kemudian saling mendukung. Itu paling penting juga, saling mendukung, karena kalau misalnya tidak ada dukungan dari teman partner usaha kita, pasti hasilnya akan tidak memuaskan gitu ya. Kemudian harus saling percaya, harus memiliki tanggung jawab masing-masing karena sudah diberikan tanggung jawab masing-masing, dan juga harus selalu percaya diri melakukan apa yang telah ditugaskan dengan baik. Nah, jadi kalian kalau ada yang ingin tertarik, ada info yang mau ditanyakan, silakan menghubungi email saya arginasta.pali@gmail.com, dan juga bisa mengunjungi Facebook dan Instagram dari bisnis kami, yaitu Better Sweet Brownies. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.